Desa Ciptakarya ada satu buah liar yang punya pengaruh besar. Dulu saking banyaknya tumbuh, buah ini sampai jadi inspirasi nama sebuah dusun. Oh iya banyak banget. Oh dia begini ya buahnya. Nah nih saya udah sampai di pohon buah ketiak. Kalau di sini orang nyebutnya buah ketiak atau belimbing hutan. Nah biasanya memang lokasinya itu agak jauh dari pemukiman. Kita harus agak sedikit masuk ke hutan buat nemuin belimbing hutan ini, ketiak ini. Nah ini bisa langsung dimakan juga bang. Belimbing hutan biasa disebut dengan belimbing darah. Nah, masyarakat Dayak di desa ini juga punya sebutan lokal lain, yaitu buah ketiak. Nah, buahnya itu sebenarnya kalau bentuknya nih mirip kayak belimbing ya, pantas disebutnya itu belimbing hutan. Seperti ini bentuknya, tapi warnanya merah. Ukurannya emang paling besar segini om, atau bisa yang lebih gede lagi? Dia kan mas, ini agak terlalu muda ini. Cuman dia agak besar sedikit, agak lebih. Oh kalau misalnya yang sudah matang banget dia lebih gede ukurannya. Warnanya pun warna kuning. Oh kalau sudah matang agak ke orange. Oh. Gak perlu memanjat tinggi, buah ini tumbuh di batang yang bisa dijangkau dengan tangan. Dibelek. Gitu ya. Oh yang dimakan? Ini bisa dimakan? Kulitnya bisa, isinya juga bisa. Isinya bisa, kulitnya bisa, mana-mana pokoknya bisa dimakan. Nih seperti ini dia dalamnya. Enak banget ya? Lebih masam dari Asam-asam enak gitu. Kenapa ya? Saya agak sedikit heran sama buah di dalam hutan itu kenapa rasanya asam. Semua tuh rata-rata asam loh. Bagian dagingnya ini sebenarnya enak, tebel dan juga mengandung banyak air. Cuma ya itu asam banget. Cukup satu gigitan, langsung auto merem. Pantas aja, orang sering juga menyebut buah ketiak dengan nama asam ketiak. Rasa asamnya lebih-lebih dari ketiak yang gak dimandiin 7 hari 7 malam. Abangnya aja nyerah, gak mau makan dagingnya. Apalagi saya yang baru nyobain. Untuk yang satu ini, harus berhasil saya panjat sampai atas. Nah saya mau coba panjat nih, karena yang atas itu kayaknya lebih gede dan lebih manis sepertinya. Ini coba saya panjat ya bang. Malah split. Ulang sekali lagi. Basah ini karena basah kaos kakinya. Akhirnya usaha saya membuahkan hasil. Pohonnya emang gak tinggi, tapi paling enggak kali ini saya berhasil nyangkut di atas. Itu dia. Yang ini ya. Nah, ini saya berhasil juga manjat walaupun cuma satu pohon. Gak apa-apa. Ini ambil satu bang, tangkap bang. Tangkap ya. Cuk. Nah kan, ukurannya lumayan lah ya. Beda sedikit sama yang tadi di bawah. Nih, saya coba mau makan luarnya. Karena luarnya yang lebih enak. Lebih manis bang. Lebih manis yang di atas. Di pelosok alam Bengkayang masih ada banyak buah liar yang gak kalah unik. Ini pohonnya, oh kecil-kecil. Apa namanya bahasa sini? Ulap-ulap. 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 Oh ulap-ulap, bukan ulap, bukan sihir. Bukan ulap, bukan sihir. Kenalin lagi nih, satu buah endemis dari Kalimantan. Bulat kecil dan masih berkerabat dekat sama rambai dan juga menteng. Nah, ini buahnya nih warnanya hijau begini tapi masih bisa kita makan. Kulitnya pun bisa dikonsumsi ya? Bisa. Mumpung kelihatan gampang dipanjat, saya mau ikut naik juga nih.
Coba ya. Kok dia enteng banget ya badannya? Ya, 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 nggak naik-naik. Coba ye, coba ye. Ya. Ya, ya. Susah tetap. Aduh, udah coba berkali-kali tangannya yang nggak kuat. Kakinya sih kuat bang, tangannya cuma susah banget buat pindah-pindahnya. Udah saya menyerah, saya angkat tangan. Ini mohon maaf sekali. Ini sih namanya berbagi tugas. Abang-abang yang manjat, kalau saya ya tinggal makan aja. Nih, bagian dalamnya seperti ini. Kayak buah duku. Tuh. Lihat ya, dalamnya begini. Rasanya, tapi nggak tahu ya. Sama nih, dia ada bijinya juga ya bang? Nih, buahnya. Sembang. Itu kan masih muda. Masih muda tuh. Abangnya nggak ngasih tahu kalau rasanya asam. Saking asamnya, buah ulap sering dipakai buat ngasih sentuhan asam pada masakan. Beneran nggak sih? Ini abangnya suka ngerjain saya soalnya. Benar, kulitnya bisa dimakan juga katanya. Nah iya, iya lebih enak kulitnya. Kulitnya nggak asam sama sekali. Mirip sama jambu. Ya, mirip jambu dia kulitnya. Ngambil ulap nggak mesti tunggu musim atau buahnya matang sempurna. Bunga atau bakal buah juga tetap enak buat dimakan. Enak. Nih buah yang masih mudanya kata abang lebih enak lagi. Masih kecil-kecil seperti ini. Aku dulu tipak dikit ya. Enak. Iya bang, lebih enak yang ini bang. Lebih enak yang kecilnya. Asam rasanya. Terus ada tekstur renyahnya. Enak banget ini yang masih muda. Sorry. Nih, kali ini misi saya sama Abang Uyu dan juga Abang Ios mau mencari buah-buahan. Namanya buah dabai atau masyarakat sini sebut itu sangkuhum. Buahnya memang kecil, tapi pohon dabainya besar. Berarti bang, Tingginya aja bisa sampai 20 meter atau lebih. nih bang, pancolonya lupa kan? Ada yang lupa. Kalau misalnya di sini kita mau panen itu harus bawa ini nih. Kalau di sini namanya pancolo atau bambu yang ujungnya itu dikasih pisau seperti ini. Fungsinya untuk nanti kita tarik bagian buahnya supaya nanti jatuh ke bawah, atau kalau misalnya masih bisa digapai biasanya langsung dimasukin ke keranjang. Nih bang, saya oper ya. Hati-hati ya. Ada pisaunya. Pohon dabai bisa hasilkan buah melimpah. Ketawa. Bahkan kalau emang lagi musimnya, satu pohon bisa berbuah sampai 1 kuintal loh. Nah, penasaran saya mau coba naik ke atas. Kayaknya sih ini kuat ya. Tapi harus lepas sepatu dulu supaya lebih enak pijakannya. Bang, saya naik ya. Bismillah. Aduh. Deg-degan, belum nyampe atas. Saya tunggu di bawah aja boleh nggak bang? Saya tunggu di bawah ya bang. Aduh, sakit. Aduh. Sakit. Ternyata pijakannya ini sakit. Harusnya sih pakai sepatu yang agak tipis supaya
bagian telapaknya itu masih terlindungi. Kalau misalnya begini, sakit banget untuk injeknya. Tapi abang udah nyampe atas. Hebat, saya mau panen di bawah aja. Nanti saya yang ambil-ambilin buahnya. Maaf ya bang. Ini hasilnya ternyata lumayan banyak. Tuh, saya kumpulin di bawah. Ada beberapa juga yang ada di keranjang yang abang bawa. Ternyata di dalam satu tangkai seperti ini isi buahnya ada banyak nih kayak gini. Dan biasanya kata abang yang paling bagus itu diambilnya sama tangkainya kayak gini supaya buahnya itu tidak gampang mengkerut. Saat mentah, buah dabai warnanya hijau. Tapi kalau udah matang, jadi ungu gelap. Kalau teksturnya sih, matang gak matang, tetap aja keras. Nih, saya di bawah tuh agak-agak was-was karena pas abangnya tarik, tuh buahnya bisa jatuh kemana-mana nih. Jadi kan si buah ini tuh keras ya. Nih, tuh dia nggak ada empuk-empuknya. Keras sekali buahnya. Jadi kalau misalnya kena kepala lumayan kerasa juga ya. Bang, sabar bang. Ada orang di bawah nih. Akhirnya saya nemu posisi yang paling cocok. Kalau urusan manjat, biar abangnya aja. Tugas saya ngumpulin buah yang rontok aja nih. Di satu tangkai aja ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lebih dari 10. Nah kebayang kalau misalnya habis jatuh terus nyebar buahnya kemana-mana. Jadinya harus diambilin satu-satu. Dan ternyata ketika saya ambilin buahnya, ini tuh dia banyak getah-getahnya, lengket seperti ini. Dabai sering dijuluki zaitunnya Kalimantan. Seringnya sih warga menyantap buah ini setelah direndam air panas. Biar getah hilang dan teksturnya makin empuk. Tapi kalau mau dimakan langsung bisa juga kok. Oh begitu. Nih ada dua cara sebenarnya. Kulit luarnya juga bisa dimakan. Kalau mau dikupas seperti ini juga bisa. Dua-duanya bisa ya bang? Keras ya ternyata. Dalamnya dia kuning begini nih. Makan. Agak-agak sepet ya rasanya ya. Lengket di gigi-gigi dan lidah. Keras banget tapi bang. Ini lebih keras lagi dalamnya. Buat saya ini bukan tipe buah yang langsung akrab sama lidah. Awalnya sepat, ujung-ujungnya malah pahit. Apalagi teksturnya keras dan ada lengket getahnya. Tadi bagian kuningnya yang saya makan. Sekarang saya mau cobain makan yang ini, bagian luarnya. Wah. Wah. Ternyata bagian luarnya lebih pahit. Ketawa lagi abangnya. Bagian luarnya lebih pahit. Tapi pahitnya tuh cuma sebentar ya. Pahitnya sebentar, lama-lama lebih ke keset. Rasanya itu nggak ada manisnya sama sekali. Hanya sepet aja gitu rasanya. Nih, bagian dalamnya, bagian bijinya itu bisa dimakan nih. Ininya nih, mirip sama kacang-kacangan sebenarnya kalau saya lihat tuh. Mirip walnut iya, mirip kacang almond iya. Tuh. Makan? Enak, Mbak. Lebih enak bagian bijinya dibandingkan luarnya ya. Empuk. Nggak ada rasanya. Tidak ada rasa kacang-kacangannya sama sekali, bener-bener plain, tidak ada rasa. Asli, plot twist ini sih. Bagian paling enak buah dabai justru ada di biji. Awalnya hambar, lama-lama kok nagih ya? Enak banget. Suka. Enak. Jadi favorit saya ini. Lama-lama dia rasanya makin keluar.